حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allah. Sederhana. Kata inilah yang menggambarkan kehidupan keluarga Pak Kadiono. Nah, Insan Tiara Bangsa Plus itu sebenarnya itu pada saat itu kami punya katakan anak buahnya pekerja itu nak ngarannya aku rektor ITB tipe itu tambal ban wes ITB weh akhirnya saya buat ITB itu terus disingkat Insan Tiara Bangsa Plus. Itu diambil dulunya adalah Institut Tambal Ban itu. Nah, kalau SLB itu sekolahnya itu tidak mengenal yang namanya tahun ajaran. Jadi melebu itu sudah biasa. Jadi yang tambal ban itu sudah lama. Jadi saya usia 8 tahun dididik oleh ayah saya untuk menjadi seorang pekerja tambal ban, dan pada saat itu ditakoni oleh orang, "Pak, lho kok wae anaknya dadi tukang tambal ban?" Lah aku ora didit. Jadi tidak punya uang. Nah, punya keterampilan. Mengantar anak-anaknya sekolah merupakan rutinitas Pak Kadiono tiap pagi, dan dilanjutkan dengan menjemput anak-anak berkebutuhan khusus untuk diantar ke sekolah. Tidak semua guru bisa menangani anak-anak yang seperti itu. Nah, ini pengalaman saya yang dulu di SD, ternyata kami merasa wah ini ya cara orang itu panggilan hati lah, panggilan rumah tuh lah, anak seperti itu harus kami berpikir anak seperti itu harus ditangani terus. Kalau panggilan hati ya repotnya ya tidak bisa diukur dengan ekonomi. Setelah mengantarkan anaknya, Pak Kadiono menjemput bola beberapa anak berkebutuhan khusus ini untuk berangkat ke sekolah.
Sebenarnya semua dari faktor orang tuanya masing-masing. Ada yang mau mengantarkan anaknya sampai menunggu kegiatan mengajar selesai. Ada pula orang tua yang memiliki kesibukan sehingga anaknya perlu dijemput supaya bisa mengikuti pelajaran. Inilah Pak Kadiono, usianya sekitar 46 tahun. Setiap hari Pak Kadiono mengajar di tempat ini. Ini adalah sekolah luar biasa, hasil inisiatif beliau bersama rekan-rekannya yang diberi nama Insan Tiara Bangsa Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya anak-anak ya? Udah sarapan belum? Wah, siapa yang belum sarapan? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga nanti pelajaran kita dapat. Di tempat kami untuk SLB itu kami sudah merencana jauh-jauh bahwa kami ada TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan kelas karya. Nah, kalau kelas karya itu usia-usia yang sudah produktif. Katakan 17 sampai 35 tahun itu secara akademik dia rata pikir itu. Nah, kami mikirnya apa? Yang kelas karya itu mikir duit, bisa ngerti duit. Jadi anak-anak itu tidak mikir secara akademik, tapi dia sudah katakan mandiri. Nah, dia bisa bekerja sendiri, bisa menghidupi sendiri, kalau perlu bisa memberi orang lain. Harapan saya seperti itu. Ya, semua dilakukan secara sukarela. Kegusaran melihat situasi yang ada, rasanya tidak lagi bisa dibendung untuk tidak melakukan apa-apa. Amin. Secercah harapan Pak Kadiono kepada pemerintah di negeri ini supaya bisa memberikan ruang dan fasilitas untuk mendukung sekolah luar biasa ini. Pak Kadiono merupakan sosok yang luar biasa. Beliau memiliki secara ekonomi memiliki banyak keterbatasan, tapi memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Beliau pekerja keras, tapi semangat beliau di dalam mengelola SLB ini, semangat beliau ketika mendidik anak-anak berkebutuhan khusus ini sangat luar biasa. Itu yang perlu kita contoh. Beliau memiliki banyak keterbatasan, tapi ketika berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus, beliau merasa lebih beruntung dan semangat beliau sangat luar biasa sekali, bahkan mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, bahkan mungkin secara ekonomi juga mengorbankan kehidupan perekonomiannya. Semua butuh ekstra kesabaran memang, tapi tantangan ini menjadi hal yang biasa bagi Pak Kadiono untuk dihadapinya. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Yaitu tadi titik beratnya itu dia adalah seorang yang mempunyai jiwa sosial, dan adapun dia tambal ban ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga di SLB ini kan
istilahnya atau bayarannya itu ya tidak bisa dianu, ini tidak ada bayarannya. Maka kalau tidak kerja nambal ban dia nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga dia. Tapi dia mempunyai jiwa yang mulia ini untuk mendirikan SLB ini. Secara ikhlas untuk menangani seperti mendirikan SLB ini. Sehingga saya juga ikut terenyuh gitu. Dan cobalah saya tak mendaftar di sana anak saya. Dulu anak saya kan pernah di Temanggung, di SLB Temanggung sana. Sehingga di sana agak jauh dan akhirnya saya tarik untuk mendaftar di sini saja. Di samping untuk membantu perkembangan ini Pak Kadiono. Kami yang di SLB itu kami membayarnya itu dengan cara transport. Jadi guru yang dekat 5.000, yang jauh 7,5, yang buja, yang agak jauh, yang paling jauh 10.000. Harusnya itu setiap jam itu harus ada pembayarannya. Tapi karena kami baru membayar transport sama wali kelasnya saja, itu katakan kalau guru kami 7, katakan rata-rata harus 200, kami harus muka 1.400.000. Uangnya dari mana? Ya terus terang kami meminta dana tetap, dana tunda dari masyarakat. Ini untuk SLB. Alhamdulillah sampai pun SLB untuk pembiayaan sementara bisa tertutup sampai sekarang. Bahkan nanti yang besok outbound kita tidak punya uang, kita berani mengumumkan pada anak besok outbound. Nah ternyata baru tadi itu dapat uang itu sebesar itu. Ini sudah tak bawa uangnya dari mana tidak tahu. Sekali nek secara matematika Pak Yono kekurangan, tapi kenapa ya Mang, sekali lagi rezeki tidak harus kemana-mana, lewat rezeki mesti itu. Setelah mengajar, Pak Kadiono beraktivitas seperti biasa, berprofesi sebagai penambal ban. Lapak tambal bannya hanya peta sederhana di pinggir jalan. Sepintas tak ada yang istimewa. Namun usaha tambal ban inilah yang mengantarkannya bersekolah hingga perguruan tinggi. Yang namanya tambal ban itu tidak memandang yang namanya waktu. Ora diseneni bos. Bos kerja seneni bos bayarin akan, tapi seneni bos tidak nyaman. Saya kok masih betul. Memang garis Gusti Allah garis kayak Pak Yono, kamu masih seperti itu. Entah tahun kapan. Bapak saya pun tidak mengingat kowe kudu sekolah ndak. Ini inisiatif dari anak-anak semua, dari seperti saya, inisiatif saya. Kenapa saya dulu S1? Karena saya dituntut oleh bapak saya. Yon, lek kowe ra sekolah ya kowe mikir adimu. Bolah aku mikir adikku wong 7, wong 6. Bolah mikir wong 6 aku susah lah aku. Akhirnya dari itulah dari kemauan itulah aku mikir itu saya masa depan. Akhirnya akhirnya punya aku kudu kuliah gitu. Tuhan belum memberikan saya semacam itu. Kalau mungkin saya dicoba, mungkin saya tidak mulia SLB, tidak ditambal ban.
Bapak itu orangnya bekerja keras, rajin, dan jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Bapak, jiwa sosial bagi Bapak, jiwa sosial Bapak contohnya adalah seperti membuat sekolah luar biasa atau SLB untuk kesejahteraan masyarakat di sana yang masyarakatnya kekurangan kelainan atau kekurangan mental atau gimana, saya tidak tahu masalahnya. Ya, Bapak bagi saya orangnya sangat keras sekali menurut saya. Bapak keras dalam hal dalam hal pendidikan. Bapak mengajarkan saya tentang hal yang kecil tapi sangat berguna bagi saya. Bapak mengajarkan saya arti dalam bekerja dan berpendidikan bagi saya. Ya kadang kalau dilihat untuk zaman sekarang itu penghasilan Pak Kadiono memang minim ya, untuk cuma ngambil ban. Tapi ya alhamdulillah lah kita menyadari kalau penghasilan itu ya di gitu kan, jadi tidak macam-macam. Terus untuk yang SLB itu kadang juga ada iri loh Mas. Pak Kadiono itu kalau sudah untuk SLB itu kadang mengalahkan keluarga. Bahkan kalau ditawari, istri saya tawari, Bu, SLB bubar apa TMBLP maju? Dia akan SLB bubar saja, jangan buka pagi sampai malam, tambah modal. Terus sampai sekarang seperti istri saya, dan saya ngelus-ngelus, Bu, jangan seperti itu. Ini sudah jalan, walaupun tidak ada uangnya, Tuhan pasti akan memberikan suatu hal. Keajaiban di mana entah. Ya itu paling soal waktu Pak. Jadi misalnya sini di rumah pengennya anak-anak liburan kemana, tapi Bapak juga punya kewajiban di SLB, misalnya jemput anak-anak sekolah. Jadi kalau pergi itu ingat anak-anak nanti siapa yang jemput, siapa yang gitu. Jadinya ya selain pergi untuk refreshing juga tetap ingat sama kewajibannya. Nggak bisa untuk tinggal masalah tinggal SLB sendiri, rumah sendiri itu nggak bisa. Ekonomi saya itu jatuh pada saat kami sekolah di S2. Di S2 itu kami membutuhkan dana yang banyak. Ternyata sertifikasi sudah tidak berlaku lagi karena saya sudah tidak mengajar di SD. Dan dengan ya katakan ya memang inilah harus yang saya tempuh.
saya harus gimana bisa lulus SD Muhammadiyah, bisa lulus di S2-nya. Anak-anak tetap jalan, lambat laun kami berpikir jauh. Inilah yang harus saya tempuh. Bahkan sampai sekarang pun, ini juga tahun kemarin juga kami ekonominya juga tidak jalan. Dulu saya mengajar UT-nya ya juga tidak ada jadwal, Unwahas ya juga tidak punya jadwal. Akhirnya ya kami hanya mengandalkan tambal ban, sampai sekarang tambal ban. Walaupun demikian kami percaya dan yakin pasti ada rezeki yang lain selain itulah. Tahun ke depan kami belum pikir jauh, tapi saya usianya sudah begitu. Paling tidak saya 47, 48 harus punya kegiatan yang mantap gitu. Saya itu harus kerja. Kalau memang saya tambal ban, maka paling tidak tambal ban itu ya harapan saya, impian saya itu nanti punya toko, punya pal racing, jualan gitu, punya pekerja. Jadi enak itu. Semoga sukses selalu, kerja keras dan giat untuk sekolahnya. Ya, semoga lebih berkembang lagi. Bahagia itu sederhana. Tak perlu menunggu menjadi kaya raya atau mengenakan mahkota raja. Jika mau, semua orang bisa bahagia saat ini juga. Inilah kebahagiaan yang dijalani keluarga Pak Kadiono. Pak Kadiono, beliau adalah salah satu orang yang luar biasa. Dengan keterbatasan ekonominya, beliau masih mau memikirkan kehidupan anak-anak berkebutuhan khusus. Bahagia adalah pilihan, dan Pak Kadiono memilih untuk selalu bahagia dengan keadaannya. Semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur